Puji Tuhan, selamat malam, selamat bergabung kembali di Zoom online kami. Sebelum kita mulai Zoom kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar, Engkau terus berikan buat kami, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan buat kehidupan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Saat malam hari ini kami juga terus memohon kepadamu, ampuni segala salah dosa kami. Biar Tuhan Yesus, pengampunan yang kau sudah beri buat kami Tuhan, kami boleh meresponi dengan benar Tuhan Yesus. Jaminan pengampunan yang kau sudah berikan buat kami. Biar fokus hidup kami terus pada karya salibmu yang luar biasa, Kau sudah nyatakan buat kehidupan kami. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Biar Engkau saja yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Engkau terus ada dalam Zoom online kami Tuhan. Tuhan tolong kami, sehatikan kami, samakan motivasi kami Tuhan Yesus untuk kami sama-sama benar-benar rindu mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Rindu Tuhan belajar Tuhan Yesus. Apa yang kami baca, kami dengar, kami boleh aplikasikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan memaparkan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Kau sudah berikan hikmat-Mu, urapan-Mu, biar pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Apa yang Kau ingin katakan melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai terus luar biasa demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tolong juga teman-teman kami yang bergabung saat ini atau bergabung nanti Tuhan melihat rekaman kami Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan bukan rutinitas, tapi biarlah Tuhan Yesus itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan firman-Mu sanggup mengubah sikap hati kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kesempatan indah kembali belajar kebenaran firman. Kita masuk ke pasal 3 ayat 14 sampai 21, membahas tentang syafaatnya Paulus. Jadi kita kembali belajar tentang bagaimana berdoa. Kita belajar dari Rasul Paulus tentang bagaimana berdoa. Satu hal kita belajar dihubungkan dengan bahasan kita di 4 minggu ini, ayat 1 sampai 13 pasal 3,
kita belajar bahwa sebelum masuk ke dalam doa, Paulus berikan konteks dulu. Paulus berikan pengertian, pemahaman yang benar dulu. Kita sudah lihat 4 minggu ini bagaimana Paulus menjelaskan hubungan antara dirinya, Paulus sebagai rasul bagi bangsa non-Yahudi dengan jemaat Efesus. Hubungan antara dua pihak ini, Paulus dan jemaat Efesus, dijelaskan sedemikian rupa oleh Rasul Paulus di ayat 2 sampai 13. Ini tentu mengajari kita tentang pentingnya konteks di dalam berdoa, pentingnya pemahaman yang benar, dasar teologis yang benar untuk kita berdoa. Puji Tuhan. Di sini Paulus sebagai pendahuluan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, di sini Paulus mengulang kembali ayat 1 dari pasal 3. Itu di ayat 14. Ayat 14, kita langsung masuk aja ke ayat demi ayat. Pendahuluan kita coba lewati saja. Puji Tuhan. Itulah sebabnya aku. Itu ayat 14 dan tepat sama dengan ayat 1. Sembari kita lihat ayat 1 dari Efesus 3. Itulah sebabnya aku. Hubungan Paulus dengan jemaat Efesus itu menjadi dasar konteks dari syafaat Paulus di ayat 14. Saat kita menaikkan doa syafaat, kita perlu dasar, kita perlu motivasi supaya doa kita nggak ngambang, nggak asal-asalan, nggak sembarang untuk mengisi waktu luang, tapi supaya kita punya dasar. Tentu sebagai orang tua, doa-doa pribadi kita lebih untuk kita yang sudah punya anak, kita pasti berdoa untuk anak-anak. Nah, untuk bisa kita berdoa secara tepat untuk anak-anak, ya kita punya dasar Alkitabiah. Bagaimana kita jalin hubungan dengan anak-anak? Apa yang perlu kita doakan bagi anak-anak? Apakah supaya kaya dan sukses? Apakah hanya tentang sehat dan kuat, memiliki pertumbuhan jasmani yang baik? Apakah hanya soal itu? Nah, itu kan perlu dasar yang tepat supaya fokus doa kita pas. Kita belajar di bagian awal ini untuk punya doa yang efektif, doa yang mengalirkan kasih dan kuasa Allah. Kita perlu dasar yang benar. Paulus sebagai rasul bagi bangsa bukan Yahudi, benar-benar terbeban, haleluya, haleluya, bagi jemaat Efesus. Terus saya ingatkan, Paulus akan merasa amat sangat gagal jika pertumbuhan rohani tidak terjadi bagi jemaat Efesus. Jika jemaat ini ternyata dikacaukan oleh pengajaran sesat,
Sangat terbeban hati Paulus. Hasil penginjilannya ini benar-benar menjadi jemaat yang dipenuhi oleh segala kepenuhan ilahi. Puji Tuhan, yang mengalami pertumbuhan rohani terus-menerus menuju keserupaan dengan Kristus yang maha sempurna itu. Karena itu doa Paulus itu doa yang penuh keterbebanan, penuh kerinduan. Haleluya. Karena tadi sudah didasari oleh hubungan yang benar, pengertian yang benar, dasar Alkitabiah yang tepat. Puji Tuhan. Henti-henti kita belajar dan kita dibuat kagum, dibuat terpesona oleh Alkitab ini. Saat kita semakin rajin mendalami, kita dapat lagi barang-barang berharga di penggalian kita tersebut. Puji Tuhan, seperti saya pernah dengar YouTube saat penambang menggali tanah. Itu didapati unsur-unsur yang ternyata semakin langka, semakin mahal. Ada salah satu analisa seperti di Raja 4 yang diambil itu dikatakan timah, seingat saya. Tetapi sesungguhnya di dalam bongkahan timah itu ada uranium, ada seingat saya yodium atau saya lupa, yang jelas unsur-unsur langka yang mahal, unsur-unsur kimia yang langka. Salah satunya tentu uranium yang dikejar oleh negara-negara maju. Di dalam satu bongkahan kita gambarkan satu kepalan tangan ini memang ada timahnya, dan itu yang dibeli karena paling murah timah. Tetapi di dalam timah itu ada uranium dan unsur-unsur kimia yang langka lainnya. Dan tentu semakin dalam kita gali, semakin banyak unsur-unsur langka tadi. Yaitu gambaran atau ilustrasi dari penggalian kita terhadap kebenaran firman. Banyak kali kita seperti hanya menemukan timah. Sesuatu yang ya biasa aja timah. Hampir-hampir nggak ada harganya dibandingkan dengan emas. Ternyata di dalam bongkahan timah ini ada juga emasnya, meskipun 0,1% mungkin. Tetapi karena kita rajin gali, rajin kita olah yang sudah kita gali, kita renungkan, kita bayang-bayangkan, kita jadikan aplikasi, pokoknya kita olah bongkahan yang mayoritas timah tadi, kita dapati uranium, kita dapati emas. Itu yang membuat hidup kita itu indah banget di dalam Kristus, di dalam pembelajaran kebenaran firman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Pembukaan doa Paulus di ayat 14 ini memiliki dua elemen. Pertama, Paulus katakan bahwa ia bersujud. Itu pertama. Kedua, di ayat 15, Paulus jelaskan lebih lanjut tentang kepada siapa ia bersujud, yaitu kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam surga di atas bumi itu menerima nama mereka. Ya. Sujud itu menunjuk pada sikap hormat dan penundukan diri, di mana seseorang yang bersujud itu menyatakan bahwa pribadi yang
kepadanya seseorang ini bersujud adalah pribadi yang sungguh-sungguh diandalkan. Sungguh-sungguh diandalkan. Sepenuhnya si penyembah, si orang yang bersujud andalkan. Kita yang bersujud, Paulus yang bersujud, berada di dalam kesadaran penuh bahwa Paulus sangat butuh pertolongan pribadi yang ia sembah. Kita lihat ayat pembandingnya di Esra 9. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut, bersujud dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi saat ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Menunjukkan ketidaklayakan, keputusasaan di luar dari sujud tersebut. Hanya sujud itulah pengharapan. Hanya di sujud itulah ada asa, ada pengharapan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pribadi yang kepadanya Paulus bersujud, ia sebut sebagai Bapa. Dengan mengatakan bahwa Paulus bersujud kepada Bapa dalam bersyafaat bagi jemaat Efesus. Kita diingatkan lagi, doa ini bukan tentang diri Paulus, tetapi doa bagi kepentingan jemaat Efesus. Dengan bersujud kepada Bapa dalam bersyafaat bagi jemaat Efesus, Paulus ingin mengatakan bahwa Bapa saja yang mampu menjadi jawaban doanya. Paulus sadar benar bahwa dirinya bukan sumber kuasa, bukan sumber kasih, bukan sumber berkat. Sekali lagi, Paulus sadar banget bahwa dirinya, pelayanannya, seluruh kehidupannya bukanlah sumber kasih, bukanlah sumber berkat, bukanlah sumber kuasa. Paulus sadar banget dirinya, pelayanannya bukanlah jawaban doa yang dibutuhkan oleh jemaat Efesus. Hanya Bapa jawaban doa. Karena itulah Paulus bersujud dalam kerinduan yang sangat besar untuk melihat jemaat bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Paulus sadar banget dalam banyak hal ia nggak bisa buat apa-apa. Yang dapat ia lakukan hanyalah lakukan bagiannya, tugasnya, pelayanannya, panggilannya, dan berdoa. Serahkan sisanya kepada Tuhan. Di dalam doa itu. Dalam doa yang penuh keterbebanan itu. Ia hanya lakukan tugas, pelayanannya, panggilannya, sisanya yang tentu jauh lebih penting ada di dalam jawaban doa. Ya, memang menjadi hal yang unik saat kita andalkan pelayanan kita. Saat kita banggakan, fokuskan, unggulkan pelayanan kita. Seperti menganggap
pelayanan kita, terampilnya kita melayani, hebatnya kita, fasilidahnya kita, itu menjadi faktor terpenting dari jiwa-jiwa yang diubahkan. Itu kan absurd ya, konyol. Kita belajar Paulus dalam segala pengertian ilahi yang ia terima, ia berdoa sungguh-sungguh dengan sujud, sadar banget. Hanya Tuhan yang bisa menjadi jawaban doa. Puji Tuhan. Panggilan Bapa di sini, menurut konteks dunia kuno, memiliki nuansa bukan hanya tentang intimasi atau keintiman, tetapi juga tentang otoritas atau status berkuasa dan terhormat. Bahwa seorang Bapa itu bukan hanya sebagai sosok atau pribadi yang inginkan yang terbaik bagi seisi household-nya atau isi rumahnya, tetapi bapak juga, seorang bapak itu sosok yang berotoritas atas seluruh isi keluarga. Bapak dilihat dalam doa Paulus sebagai pribadi yang sangat limpah dengan cinta, tetapi juga berotoritas. Puji Tuhan. Masuk ke ayat 15, otoritas Bapa ini dijelaskan lebih lanjut di ayat 15. Sembari kita lihat ayat 15. Tuhan. Daripada Bapa, semua turunan, atau dalam bahasa Inggris family, dalam terjemahan gampang kita keluarga, kelompok, masyarakat, itu yang bisa kita gunakan untuk mengartikan kata turunan. Karena kita cukup ambigu, cukup kesulitan dalam mengerti ayat ini jika menggunakan kata turunan. Kita bisa gantikan dengan keluarga, family, kelompok masyarakat. Yang di dalam surga, di atas bumi itu menerima namanya. Ya, di ayat 15 ini Paulus jelaskan bahwa semua yang di surga maupun yang di bumi itu berada di bawah otoritas Bapa. Jadi baik yang di surga menunjuk pada kelompok-kelompok malaikat, kelas-kelas malaikat, yang baik maupun yang memberontak, tetap sumbernya satu, beri nama, dan tetap berada terus di bawah kedaulatan Allah. Saat mereka berbuat jahat, sejahat-jahatnya nggak mungkin melampaui kedaulatan Allah. Itu gambaran yang dapat kita peroleh di bagian ini. Sedangkan yang di bumi itu menunjuk pada kelompok-kelompok masyarakat. Dari Bapa, semua kelompok itu menerima nama. Jadi bukan hanya menunjuk dengan istilah nama, itu bukan hanya menunjuk pada perbedaan-perbedaan yang kita sudah bahas 2 Selasa lalu tentang, saya berikan ilustrasi tentang suku-suku di Papua yang begitu banyak. Secara sekilas kita lihat mereka sama-sama berkulit hitam, tetapi jika kita kenali lebih dalam, mereka punya perbedaan-perbedaan unik. Nah, itu menerima masing-masing nama. Entah bagaimana caranya, suku Asmat diberi nama Asmat. Itu contoh. Ada suku-suku lain.
semua kelompok masyarakat, mereka punya nama itu karena keunikan mereka. Perbedaan-perbedaan yang ada, semua berasal dari Bapa. Sekali lagi untuk menunjukkan otoritasnya di atas segalanya. Dan kepada Bapa yang berotoritas atas segalanya inilah Paulus bersujud. Itu kan yang kita dapat dari 14 dan 15 Efesus 3 ini. Dari nama juga kita dapati bukan hanya tentang perbedaan, tetapi tentang the true nature atau keberadaan sesungguhnya dari seseorang. Entah contohnya di ayat 1 Samuel 25, entah gimana caranya Nabal itu punya nama Nabal yang berarti bebal. Tapi itulah namanya dan itulah orangnya, itulah sifatnya, itulah true nature-nya. Keberadaan atau sifat yang melekat dengan dirinya. Karakternya, tabiatnya. Ya, dengan ini sekali lagi Paulus ingin tegaskan, ingin menekankan perihal otoritas Bapa atas segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga. Masuk ke ayat 16, kita dapati pokok doa yang pertama. Kita akan dapati 3 pokok doa. Malam ini kita berhenti di pokok doa yang pertama. Sedikit sebagai pemetaan, di ayat 16, 17a itu pokok doa pertama. Paulus berdoa bagi batin jemaat Efesus agar dikuatkan oleh Roh Kudus. 17b sampai 19a, Paulus berdoa agar jemaat Efesus memahami 4 dimensi dan kasih Kristus. Terakhir, ketiga, pokok doa ketiga, ayat 19b, Paulus simpulkan doanya dengan permintaan utama, permintaan klimaks, yaitu agar jemaat Efesus dipenuhi di dalam keseluruhan, di dalam seluruh kepenuhan Allah. Baru di ayat 20, 21, Paulus tutup doa syafaatnya dengan doksologi, yaitu pujian singkat, pengagungan singkat kepada Allah. Puji Tuhan. Kembali, ayat 16 kita mulai lihat. Di pokok doa yang pertama, Paulus meminta kekuatan Allah bagi jemaat Efesus. Ya, sebelumnya kita sudah bahas. Ia sebelumnya sudah berdoa bagi jemaat Efesus di Efesus 1. Ia sebelumnya sudah berdoa untuk pengertian jemaat akan kuasa Allah. Nah, di ayat ini bukan tentang kuasa Allah. Ini kan ayat 1. Maaf, pasal 1. Supaya Allah menjadikan mata hatimu terang, dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Di pasal 1, Paulus berdoa agar jemaat mengerti. Kita yang rindu hidup dalam kekuasaan Allah yang dahsyat itu, kita tentu nggak hanya bicara tentang belajar, kemudian mengaplikasikan, tapi untuk sampai kepada aplikasi tentu kita perlu mengerti. Disitulah Roh Kudus itu
memegang kunci. Sehebat apapun kita belajar, karena itu kita pun nggak memaksakan untuk orang belajar, untuk jemaat PD Injil belajar. Karena kita sadar, dipaksa pun seseorang belajar, hanya akan membuat ia kapok terhadap kebenaran, terhadap hal-hal indah di dalam firman Allah. Seperti tadi ya, gambaran saya berikan di awal. Seperti seorang dipaksa untuk menggali, cari tambang. Dipaksa jadi kerja rodi. Dipaksa benar-benar gali firman. Mungkin dia dapati bongkahan. Mungkin ya. Ada banyak kali dia nggak dapat apa-apa. Mungkin dia dapat bongkahan. Tetapi dianggap ini hanya sebagai timah. Sesuatu yang nggak ada harganya. Yang ia bisa dapati sehari-hari. Nggak ada bedanya dengan hidup di dunia ini. Nggak ada bedanya dengan belajar dari ahli-ahli filsafat, dari tokoh-tokoh motivator. Nggak ada bedanya. Karena itu penting banget kita berdoa sama-sama supaya setiap dari kita itu bisa sampai ke tahap suka gali dan minta Roh Kudus bekerja. Haleluya. Sehingga kita dapati di dalam bongkahan itu emas, uranium. Wow. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Kita akan dibuat terkagum tentang betapa hebatnya kuasa itu. Puji Tuhan. Ya, di ayat 16 ini Paulus lebih direct, lebih to the point. Di ayat 16 pasal 3, Paulus minta jemaat terima kuasa Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian kita lihat, dikatakan di sini menurut kekayaan kemuliaannya. Nah, jadi ingin kita lihat bahwa doa Paulus supaya turun kuasa Allah atas mereka, jemaat Efesus, Paulus lihat bahwa di surga itu kuasa Allah itu limitless, nggak terbatas. Nggak ada batasnya kuasa Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sumber dari kuasa yang Paulus mohonkan itu sifatnya nggak terbatas. Dari diri Allah sendiri di dalam kekayaannya di surga. Namun kita belajar selanjutnya bahwa saat Paulus katakan menurut kekayaan kemuliaannya, mari kita lihat ayat ini, puji Tuhan. Itu pun menunjuk kepada kerelaan hati Allah, kesukaan Allah dalam memberi kuasanya. Puji Tuhan. Ini yang Paulus harapkan membuat jemaat Efesus benar-benar yakin bahwa Allah pasti memberikan kuasanya untuk memenuhi hidup mereka. Karena Allah bukan hanya punya resources, bukan hanya punya sumber yang gak terbatas, tetapi ia pun pribadi yang sangat amat suka memberi. Tentu gambaran sederhananya di tengah dunia ini kita dapati orang-orang ada yang sangat amat kaya, tetapi pelit banget, pelit minta ampun. Sebaliknya, ada orang yang sangat suka memberi, tetapi sumber daya yang ia miliki, kekayaan yang ia miliki, serba terbatas. Nah, Allah nggak seperti itu. Nah, di dalam dua ekstrim tadi, Allah itu resourcesnya, kekayaan yang nggak terbatas,
dan ia pun amat sangat suka memberi. Kita gunakan 2 minggu lalu istilah atau kata menghamburkan, membagikan dengan nggak mikir-mikir lagi, dengan tiada berhemat. Buat apa Allah berhemat? Ia punya sumber yang nggak terbatas. Nah, ini usaha Paulus untuk meyakinkan jemaat Efesus bahwa doa syafaat Paulus pasti digenapi. Mereka akan dipenuhi oleh kuasa Allah. Tetapi tentu kita belajar di bagian-bagian lain itu tergantung pada pribadi dari jemaat tersebut, pribadi dari orang tersebut. Kita tentu akan terus berdoa bagi anak-anak kita, supaya pertumbuhan rohani jadi bagian mereka. Supaya gairah ilahi menjadi bagian mereka. Kesukaan baca firman jadi bagian mereka. Tapi tentu Allah melihat respons mereka. Tuhan Yesus tolong kita mengerti bagian-bagian ini. Jangan sampai doa yang tidak dijawab membuat kita ragu akan kekayaan Allah. Doa yang tidak dijawab membuat kita ragu akan kesukaan Allah dalam memberkati umatnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kekayaan ilahi, kekuatan ilahi ini hadir dalam hidup jemaat melalui karya Roh Kudus. Dan dikatakan selanjutnya, kekuatan oleh Roh Kudus, melalui Roh Kudus itu terjadi di batin. Jadi tentu bicara tentang kekuatan, kekayaan, kemuliaan yang bersifat batinia. Ya tentu ini kembali mengingatkan kita, nggak bosan-bosan saya ingatkan. Jangan sampai ayat-ayat semacam ini diselewengkan dengan pemahaman kelimpahan secara jasmani, kekuatan secara jasmani, kesehatan secara jasmani. Kita nggak mau terjebak dengan pengajaran sesat semacam itu. Karena menurut saya pengajaran semacam ini yang berfokus pada perkara-perkara jasmani itu sudah menjadi bahaya laten dalam kekristenan. Muncul dan muncul lagi. Di sekeliling kita pun kita dapati orang-orang yang terus fokusnya adalah berkat jasmani. Ingin kita bersifat denial, tapi itu merupakan kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Hampir setiap ngobrol, ya isinya adalah kerinduan untuk Allah. Berkati secara jasmani. Ngobrol dan ngobrol isinya keyakinan kepada kemampuan Allah untuk memberkati secara jasmani. Terus yang absurd tentu menggunakan ayat-ayat semacam ini. Tentu itu menjadi salah kaprah yang bisa membawa kepada kesesatan. Karena itu terus dan terus diingatkan lagi. Kita nggak bisa memandang kelimpahan yang kita bahas di Efesus ini sebagai kelimpahan berkat jasmani. Karena
Pengajaran semacam itu hanya akan menghasilkan orang-orang Kristen yang hidup dalam ketidakpuasan, menuju kepada kekecewaan. Paulus jelas di sini bahwa penghamburan kekayaan Allah itu kekayaan rohani, rohani. Allah Roh Kudus tolong kita supaya orang-orang terdekat kita nggak terjebak, nggak mindsetnya selalu dan selalu perkara, jasmani. Tolong Tuhan Yesus, tolong kami bisa memberi dampak yang benar-benar signifikan bagi orang-orang di sekitar kita. Penghamburan kekayaan Allah itu berhubungan dengan batin kita. Diberikan melalui pekerjaan Roh Kudus ke dalam batin kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat 2 ayat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahir ria kami semakin merosot. Namun batin ya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita kan sungguh nggak mau semakin tua kita semakin kaya. Bahkan mungkin karena kita minum vitamin, multivitamin, tubuh kita kok makin kuat ya. Semakin tua kok semakin kuat tubuh ini ya. Tetapi mental kita kok gampang memble hadapi masalah. Itu kan menyedihkan. Buat apa puluhan tahun jadi orang Kristen kalau seperti itu? Kita nggak mau orang-orang di sekitar kita seperti itu. Dijauhkan oleh Tuhan. Orang-orang yang bisa kita layani, orang-orang yang bisa kita pengaruhi. Kita nggak mau orang-orang di sekitar kita seperti itu. Mereka makin kaya, makin kuat, makin fit tubuhnya. Terima ajaran sesat, memble, ikut aja. Kasihan banget, menyedihkan. Puji Tuhan, kita berdoa, biar pembelajaran ini kita kembali diingatkan. Dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya ada perubahan-perubahan menuju pada pengertian-pengertian ilahi, sorgawi, haleluya. Untuk kami sama-sama melihat bahwa persekutuan kami, haleluya, dikuasai, dipenuhi oleh kekayaan-kekayaan sorgawi. Amin, amin. Sehingga kita bisa lihat di dalam persekutuan kita, karena diisi oleh orang-orang yang kaya secara rohani, kita kerjaannya menghamburkan satu sama lain berkat rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita saling menghamburkan, berbagi dengan tiada berhemat berkat-berkat rohani. Karena kita dipenuhi oleh berkat-berkat rohani dari Allah, sumber segala berkat rohani, yang memiliki sumber tidak terbatas itu dan yang suka membagikannya kepada kita dengan tidak berhemat. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat terakhir 17a. 17a. 17b itu masuk ke pokok doa kedua. 17a itu berkata seperti ini. Sama-sama sambil kita lihat. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Sekali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kristus diam di dalam hatimu. Ayat ini cukup sulit karena jika dihubungkan dengan
ayat 16 memberi indikasi bahwa untuk Kristus hidup di hati orang percaya, maka kita perlu lebih dulu dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Kan kita jadi bingung kalau seperti itu. Kita belajar kan, Yesus hadir dalam hidup kita menerima karunia keselamatan, nah barulah kita mengalami penguatan, peneguhan. Tapi kalau kita lihat secara, katakan di sini sintaksisnya, permainan katanya, dari 16 ke 17, kok tampaknya dikuatin dulu baru Yesus bisa berdiam. Ini kan berarti ayat yang cukup sulit untuk kita mengerti. Karena kalau seperti itu konsepnya, itu merupakan sesuatu yang asing bagi Alkitab. Bukannya Kristus sudah diam, sudah tinggal dalam hati mereka. Kita sudah belajar sama-sama. Jemaat Efesus seperti jemaat Korintus, hasil pelayanan Paulus, mereka adalah orang-orang atau jemaat-jemaat yang sungguh lahir baru. Bukan jadi Kristen gara-gara pengen kawin, gara-gara orang tuanya Kristen, bukan kan? Kita terus belajar. Terlebih saat di Korintus kemarin kita belajar, diulang lagi. Jemaat-jemaat ini di kota Korintus dan di kota Efesus juga benar-benar lahir baru. Bukan ngikut-ngikut. Kristus sudah hadir di hidup mereka. Kalau begitu, buat apa Paulus berdoa agar Kristus diam di dalam hatimu? Kan sudah hadir. Kan sudah diam di hati jemaat Efesus. Doa Paulus jadi tak lebih dari basa-basi. Karena itu lebih tepat ditafsirkan ayat 16 dan 17a itu ayat yang paralel. Kalimat yang paralel. Menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh Kudus itu paralel atau memiliki arti yang serupa dengan Kristus berdiam di dalam hatimu. Yesus tinggal tetap. Itu yang dijelaskan oleh buku ini. Yesus berdiam, menjadikan hidup jemaat Efesus itu sebagai rumah. Permintaan Paulus di sini adalah agar hidup jemaat Efesus itu seperti rumah bagi Roh Allah, bagi Kristus. Kristus itu nggak seperti tamu yang nggak punya akses ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan seperti itu Yesus, tetapi sungguh menjadi tuan rumah atas hidup kita. Setiap kamar di hidup kita ini, di hati kita ini, kuncinya kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bisa membuka setiap kamar di hati kita. Karena dia menjadi tuan rumah. Kalau tamu kan kita nggak berikan kunci kepada setiap kamar kan. Kita kalau tamu hanya inap 1 hari, 2 hari di satu kamar, ya kita berikan kunci kamar tersebut. Sedangkan kamar hati kita yang lain yang berisi segala kenajisan, ikatan dosa, kesombongan, iri hati, dan lain-lain sebagainya, kita simpan di sebuah kamar dan kita pegang erat-erat kuncinya. Kita simpen, kita sembunyikan, rapih banget. Bukan seperti itu.
Yang Paulus doakan supaya sungguh Kristus itu menjadi tuan rumah yang memiliki kuasa atas seluruh bagian hidup kita, yang bisa mengatur ulang, merapikan, membereskan, merenovasi, memperbaharui seluruh bagian hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita, semua kamar-kamar di hati kita. Itu bicara tentang pemikiran kita dibereskan, kehendak kita dibereskan, emosi kita dibereskan, semua, seluruh bagian hidup kita dibereskan oleh Kristus. Ya, implikasi masuk bagian akhir dari pokok doa pertama ini, semakin besar kuasa yang Roh Kudus, semakin limpah aliran kuasa melalui pekerjaan Roh Kudus atas hidup setiap orang percaya, maka semakin besar perubahan hidup dialami oleh orang tersebut. Karena Kristus berdiam, Kristus menjadi tuan rumah, Kristus punya akses, punya otoritas untuk ngatur ulang semua hidup kita. Sekali lagi, semakin limpah, kita langsung bisa diyakinkan lagi nih, oh berarti bicara tentang kekayaan sorga itu nggak ada hubungannya dengan semakin kaya, semakin sehat, semakin fit. Enggak ya, oh ternyata hubungannya adalah tentang jadi sama seperti Kristus. Saat Paulus berdoa, kamu dipenuhi oleh kuasa Allah. Hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu bicara tentang perubahan hari ke hari menjadi seperti Yesus. Semakin besar kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, semakin signifikan perubahan hidup terjadi atas kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua di malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, mungkin dari dari Agnes ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya, boleh. Karin, tadi Iya, aku Agnes. tertarik pas Bung Semi ngomong firman Tuhan itu seperti harta karun yang digali itu. Terus aku jadi ingat, aku kan suka dengar podcast gitu. Jadi kalau sambil kerja sambil ngapain, aku suka dengar podcast. Terus beberapa narasumber yang aku dengar di podcast itu, eh, mereka itu sangat terinspirasi dari buku-buku buku-buku yang mereka baca gitu, apa yang mereka baca, penulis yang mereka baca gitu, itu menginspirasi film yang mereka buat, lagu yang mereka tulis, atau bahkan kehidupan mereka sehari-hari gitu dalam bertindak, berpikir gitu tentang dunia gitu. Terus aku membayangkan, misalkan ada beberapa orang yang sangat terpengaruh oleh buku yang mereka baca dan ternyata buku itu salah gitu, atau salah masuk dalam tanda kutip tuh di luar dari firman Tuhan gitu. Terus aku membayangkan bagaimana cara pikirnya gitu. Terus aku setuju banget sama yang Musami bilang kalau firman Tuhan itu adalah harta yang terpendam gitu. Firman Tuhan kan buku panduan yang nggak mungkin salah gitu. Pada saat kita membacanya setiap hari, pasti kita semua kan punya hobi baca buku gitu. Ada aja buku yang kita baca setiap hari gitu. Tapi pada saat dasarnya firman Tuhan awal yang kita baca, firman Tuhan tuh jadi kayak pegangan gitu. Jadi pada saat kita baca buku lain, kita jadi bisa membedakan apa ya, cara pandang si penulis buku sama Alkitab gitu. Alkitab buku segala buku yang penuh dengan segala hikmat dan kekayaannya gitu. Jadi kita misalkan baca buku parenting anak lah gitu kan. Ada banyak kan sekarang buku parenting anak gitu. Padahal di Alkitab juga ada dasar mengajar anak yang sesungguhnya gitu. Jadi kita bisa mengcompare Alkitab dengan buku yang kita baca. Kita jadi tahu nggak ngandelin mentah-mentah buku yang parenting
yang kita baca gitu. Padahal ada buku sesungguhnya Alkitab yang jadi dasar kita untuk mendidik anak gitu. Jadi menurut aku penting banget setiap dari kita itu, bahkan setiap keluarga kita, anak-anak yang kita layani itu untuk didorong mencintai firman Tuhan secara pribadi gitu. Jadi kita punya kerinduan tiap hari membedah firman Tuhan, sehingga pada saat ada buku yang kita baca, mungkin penulisnya kita kagumi, tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tuh bisa jadi membedakan. Karena kita tahu emas yang asli, kita jadi tahu emas yang palsu gitu. Jadi buku itu boleh tetap kita baca, tapi firman Tuhan tetap menjadi dasar dari segalanya. Sehingga pada saat kita berpikir, berperilaku, melakukan sesuatu, buku yang kita baca itu tidak plak mempengaruhi, tapi benar-benar firman Tuhan sih. Kalau tadi aku tangkap dari Bung Sam. Terus yang kedua tentang doa, aku juga waktu itu beberapa minggu yang lalu ya atau bulan ada pelatihan guru sekolah minggu di gereja gitu. Terus pembicaranya bilang tentang pelayanan anak sekolah minggu. Terus dia bilang, seberapa kenal kalian guru sekolah minggu dengan anak-anak yang kalian layani. Itu tuh aku kayak tertampar gitu pas dengar beliau ngomong gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, aku kenal kenal tahu namanya, tahu wajahnya gitu. Terus, tapi aku tahu gak ya kepribadiannya. Misalkan ada anak yang nggak bisa diem atau nakal, apa aku cuma tahu anak ini nakal nggak bisa diem pada saat aku ngajar gitu. Tapi nggak tahu penyebabnya kenapa dia jadi nakal gitu. Terus, apa ya, kata-kata itu jadi terngiang-ngiang gitu. Iya ya, aku seberapa kenal sama anak-anak aku yang 25 anak ini, aku kenal gak ya pribadi lepas pribadi, jangan-jangan aku cuma say-hello nama gitu, tapi aku benar-benar nggak tahu gitu. Tadi diingatkan tentang doa syafaat, doa tentang Paulus berdoa bagi anak-anak rohaninya gitu. Terus aku jadi diingatkan lagi, seberapa sering aku doain anak-anak rohaniku. Jangan-jangan aku berdoa itu hanya persiapan pada saat mau ngajar sekolah minggu supaya ceritanya nyampe, tapi jiwa anak-anaknya tuh nggak terjangkau gitu. Ya jarang nama-nama anak-anak itu jarang disebutin di dalam doa pribadi lepas pribadi gitu. Padahal kan yang terpenting itu dalam menyampaikan firman Tuhan bukan supaya anak-anak hafal isi Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab gitu. Tapi yang lebih penting itu tokoh Alkitab itu bisa mengubah karakter mereka saat mereka mendengar tentang Yunus, tentang Daud, tentang siapa gitu. Mereka bisa melihat keteladanan tokoh-tokoh Alkitab sehingga kehidupan mereka juga berubah gitu. Jadi hari ini dahsyat banget. Aku bersyukur banget untuk Bible study tentang doa syafaat, tentang firman Tuhan seperti harta yang sangat indah. Itu aja hari ini. Makasih banyak. Iya, makasih ya Agnes, sama-sama kita terus belajar. Aku juga jadi ingat kalau misalnya tentang firman Tuhan, gimana firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hidup kita tuh kalau misalnya aku tuh kalau Karini tuh kalau untuk baca agak suka susah lama gitu loh ngertinya kalau soal baca. Tapi kalau misalnya denger khotbah gitu, sering denger khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan lain gitu. Jadi kalau misalnya pengajarannya itu nggak sesuai yang kita dengar, terus suka sesuai Bible study, suka tanya ke Bung Semi itu tadi pengajarannya si ini itu berarti salah ya, itu lebih ke ini ya, lebih ke ini ya gitu. Jadi kalau misalnya memang kita punya dasar firman Tuhan, lebih sering lagi menggali, lebih sering lagi mendengar firman Tuhan, emang ngerasa kayaknya beda gitu ya. Kita jadi apa ya, Tuhan kasih hikmat untuk Agnes bilang bisa tahu itu emas asli atau emas palsu gitu ya. Terus kita sama-sama apa ya, terus mempunyai hati kerinduan untuk berdoa buat jiwa-jiwa yang kita layani ya Nasia itu juga. Terima kasih juga buat ngingetin Karini salah satunya. Kalau dari Bau mungkin mau berbagi Bau atau ada pertanyaan boleh. Bau mungkin. Oke, kalau tidak ada, Nggak oke. ada, nggak ada. Nggak ada. Bo ngetek-ngetek ininya nih susah nih. Oh, oke. Nggak, Bo dengar amin, amin, amin semua untuk firman dan Iya. kesehatannya. Ya. Iya, kasih Bau. Biar kita akan tutup ya pembelajaran kita malam ini. Makasih Agnes, makasih Bau untuk pembelajaran ini biarlah semakin
aliran kuasa Roh Kudus itu boleh terus mengalir dalam hidup kita hingga boleh tuh tadi bilang ada perubahan hidup ya dalam kehidupan kita tuh yang terlihat gitu ya, dan orang lain itu boleh melihat, merasakan aliran kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Nanti saya minta Agnes Yanes yang tutup dalam doa saat malam hari ini. Oke Karin, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Betapa hati kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Semakin kami belajar ya Tuhan, semakin kami boleh merasakan keindahannya ya Bapa, dan kami bersyukur ya Tuhan memiliki Engkau, memiliki firman Tuhan ya Bapa, yang menjadi dasar kami ya Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau terus melimpahi kami ya Tuhan Yesus dengan kekayaan rohani-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sangat butuh ya Tuhan kelimpahan kekayaan rohani ya Tuhan. Setiap hari semakin bertambah, bertambah dan bertambah ya Bapa. Sehingga kelimpahan ini ya Tuhan boleh kami bagikan untuk orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami pun boleh merasakan ya Tuhan betapa indahnya ya Tuhan, betapa bernilainya ya Tuhan Yesus. Kelimpahan rohani yang jauh melebihi ya Tuhan Yesus dari kenikmatan dunia ini ya Bapa. Kami butuh hal-hal jasmani ya Tuhan Yesus saat kami masih hidup di dunia ini ya Bapa. Tapi kami lebih rindu ya Tuhan Yesus, kelimpahan rohani menjadi kami dasar kami ya Tuhan Yesus dalam menjalani kami hidup kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami ingin terus menikmati ya Tuhan Yesus keindahan firman-Mu itu ya Tuhan menjadi bagian milik kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan, kalau Roh Kudus yang menjadi penuntun kami ya Tuhan, membukakan setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap hari kami boleh merasakan ya Tuhan Yesus betapa indahnya ya Tuhan Yesus firman-Mu ya Bapa. Juga taruh ya Tuhan di setiap hati kami ya Bapa keterbebanan ya Tuhan untuk berdoa ya Tuhan, bukan hanya untuk hidup kami, bukan hanya untuk keluarga kami ya Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan kami ya Bapa, tapi kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk orang-orang lain ya Tuhan Yesus. Tuhan, setiap hari kiranya juga taruh di hati kami ya Tuhan Yesus, nama-nama ya Tuhan yang harus kami doakan ya Tuhan Yesus, hal-hal yang harus kami doakan ya Tuhan Yesus, lebih dahsyat lagi ya Bapa, sehingga kami pun boleh merasakan indahnya berdoa syafaat ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terus pakai Bung Semi ya Tuhan Yesus dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau yang semakin menyingkapkan keindahan-keindahannya ya Bapa, sehingga kami pun boleh dibagikan ya Tuhan Yesus dan merasakannya ya Bapa. Memberkati ya Tuhan Yesus Babesa di malam hari ini ya Tuhan, sehingga siapapun yang nanti akan menonton ya Tuhan Yesus menyaksikan boleh mendapatkan berkat yang sama ya Tuhan seperti malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan malam hari ini ya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami tutup Babesa di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kasih Agnes.